Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang makna dari huruf jar yang berupa ila. Ila sebagai huruf jar memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah ila ini mengandung makna intihaul ghayah. Artinya adalah batas akhir. Baik, maksud daripada batas akhir ini adalah yang pertama az-zamaniyah, yaitu batas akhir dari waktu. Contohnya seperti lafaz atimmu as-siyama ilal lail. Atimmu hendaklah menyempurnakan siapa kalian asyama kepada puasa ilal lail hingga malam. Ilal lail dalam susunan ini ila mengandung makna batas akhir dari waktu di mana puasa kita haruslah diakhiri. Kemudian ada kalanya juga yang dimaksud dengan batas akhir di sini adalah al-makaniyah, batas akhir dari tempat. Contohnya seperti lafaz dhahabtu minal baiti ila al-madrasah. Dhahabtu pergi siapa saya minal baiti dari rumah ilal madrasah hingga ke sekolah. Di sini kita perhatikan lafaz ilal madrasah. Lafaz ila di dalam susunan ini adalah mengandung makna batas akhir dari kepergian saya, yaitu hingga ke sekolah. Selanjutnya, batas akhir di sini ada yang berkaitan dengan diri seseorang. Jadi di sini batas akhir fil ashkhas. Contohnya seperti lafaz jitu ilaika. Jitu datang siapa saya, ilaika hingga pada dirimu. Jadi batas akhir dari kedatangan saya itu hingga berakhir pada dirimu. Jadi di sini tidak ada keterkaitan dengan waktu ataupun keterkaitan dengan tempat. Selanjutnya ada pula yang berkaitan dengan kejadian. Jadi di sini fil ahdats. Contohnya seperti lafaz sil bittaqwa ila ridhallahi. Sil hendaklah bersilaturahmi atau menyambung silaturahmi siapa kamu bittaqwa dengan ketakwaan ila ridhallahi hingga memperoleh keridhaan dari Allah. Lafaz ila ridhallah ini adalah merupakan batas akhir dari perintah untuk menyambung silaturahmi. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan makna intihaul ghayah pada makna dari huruf jar yang berupa ila. Selanjutnya terkait dengan kalimat isim yang terletak setelahnya ila yang mengandung makna intihaul ghayah. Di sini terdapat beberapa pengertian. Pengertian yang pertama menyatakan bahwa isim yang terletak setelahnya itu dikatakan dengan termasuk bagian. Termasuk bagian dari isim sebelumnya. Contohnya seperti lafaz idza qumtum ila sholati fauksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Idza manakala kuntum menegakkan siapa kalian ila sholati kepada sholat
Faghsilu, maka hendaklah membasuh siapa kalian. Membasuh kepada apa? Wujuhakum, kepada wajah kalian, wa aidiakum, dan tangan kalian, ilal marofiki, hingga siku-siku. Kita perhatikan lafaz ilal marofiki. Di sini terdapat ila yang mengandung makna intihaul ghayah. Di dalam susunan ini pengertian yang ada, kalimat isim yang terletak setelahnya ila itu merupakan bagian daripada aidiakum yang wajib untuk dibasuh. Jadi di sini batas akhir daripada tangan yang harus kita basuh itu hingga al-marafiq, siku-siku. Dan di sini dinyatakan bahwa siku-siku adalah merupakan bagian daripada aidiakum yang wajib juga dibasuh. Kemudian pengertian selanjutnya adalah ada pula yang pengertiannya kalimat isim yang terletak setelahnya ila yang mengandung makna intihaul ghayah, ini tidak termasuk bagian dari lafaz yang sebelumnya. Contohnya seperti lafaz tsumma atimmu asyama ilal laili. Tsumma, kemudian atimmu, hendaklah menyempurnakan siapa kalian asyama, kepada puasa, ilal laili, hingga malam. Lafaz ilal lail ini adalah merupakan batas akhir daripada kita harus menyempurnakan puasa. Namun di dalam pengertian ini, lafaz al-lail yang terletak setelahnya ila ini bukan merupakan bagian daripada asyam, karena memang puasa itu batas akhirnya hingga menjelang malam, bukan pada waktu malam. Jadi malam bukan merupakan bagian daripada puasa yang harus kita sempurnakan. Selanjutnya ada pula yang menyatakan bahwa pengertian kalimat isim yang terletak setelahnya ilah ini tergantung kepada qarinah yang ada. Jadi tergantung pada petunjuknya. Manakala kalimat isim yang terletak setelahnya ilah ini merupakan jenis dari kalimat isim sebelumnya, maka di sini pengertiannya adalah isim yang terletak setelahnya ilah itu merupakan bagian dari isim yang terletak sebelum ilah. Contohnya seperti lafaz sara Khalidun fil madrasati ila al-idarah. Saro berjalan, Khalidun, siapa Khalid? Fil madrasati, di sekolah, ilal idarah, hingga ke kantor sekolah. Lafaz al-idarah ini adalah merupakan kalimat isim yang terletak setelahnya ilah yang ia merupakan jenis daripada lafaz al-madrasah. Maka dalam pengertian ini, perjalanan Khalid ini dilakukan sampai ke dalam kantornya juga. Jadi bukan hanya sekedar sekitar sekolah, tapi Khalid itu berjalan hingga masuk ke dalam kantor. Ini manakala isim yang terletak setelahnya ilah merupakan jenis daripada isim yang terletak sebelumnya. Selanjutnya, manakala kalimat isim yang terletak setelahnya ilah itu bukan merupakan jenis dari isim yang terletak sebelum ilah, maka kalimat isim yang terletak setelahnya ilah ini bukan termasuk bagian dari isim yang terletak sebelumnya. Contohnya seperti lafaz sirtu fin nahari ila al-laili. Sirtu berjalan siapa saya fin nahari pada siang hari ilal laili hingga malam hari. Di sini kalimat isim yang terletak setelahnya ilah ini bukan merupakan jenis daripada lafaz an-nahar, karena antara siang dan malam itu terdapat batas waktu yang berbeda. Oleh karena itu al-lail tidak bisa dikatakan merupakan bagian daripada lafaz an-nahar. Dengan demikian pengertian yang ada bahwa saya berjalan pada siang hari, namun batas akhirnya di sini tidak sampai malam, karena memang malam di sini bukan bagian daripada lafaz an-nahar. Jadi saya berjalan sampai menjelang malam, tidak sampai malam hari.
Jadi menurut pendapat yang kedua menyatakan pengertian yang ada tergantung pada keberadaan korina. Apakah kalimat isim yang terletak setelahnya ila itu merupakan jenis dari kalimat isim sebelumnya ataupun tidak. Dan pendapat yang ketiga menyatakan bahwa sekalipun di sana ada korina, maka isim yang terletak setelahnya itu bukan merupakan bagian secara mutlak. Dan pendapat yang keempat menyatakan kebalikan, bahwa kalimat isim yang terletak setelahnya ila itu merupakan bagian secara mutlak dari kalimat isim sebelumnya. Jadi di sini terdapat 4 pendapat ulama terkait dengan pengertian kalimat isim yang terletak setelahnya ila yang mengandung makna intihaul ghayah. Kemudian makna selanjutnya dari huruf jar ila ini adalah bermakna mushohabah, yaitu mengandung makna yang sama dengan kandungan makna ma'ah, yaitu di sini bermakna bersama atau beserta. Contohnya seperti lafaz wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Wala ta'kulu, dan janganlah makan siapa kalian amwalahum, kepada harta-harta mereka, ila amwalikum, bersama dengan harta-harta kalian. Janganlah kalian makan harta mereka bersama dengan harta kalian, karena antara hartamu dengan harta mereka terdapat pemisah di antara keduanya. Jadi jangan dicampur adukkan. Contoh yang lain seperti lafaz qala man ansori ilallahi. Qala, berkata siapa dia? Man ansori, man adapun siapakah? Ansori, ialah yang menjadi penolong-penolongku, ilallahi, bersama Allah. Siapakah yang akan menjadi penolongku beserta Allah? Kita lihat lafaz ilallahi. Lafaz ila di sini merupakan huruf jar yang kandungan maknanya adalah mushohabah, di mana dia mengandung makna yang sama dengan lafaz ma'a, yaitu bersama. Selanjutnya, huruf jar ila ini juga mengandung makna mubayyanah, yaitu mengandung makna yang sama dengan inda, yaitu menunjukkan bahwa kalimat isim yang terletak setelahnya ila itu adalah merupakan pelaku bagi isim atau fiil yang terletak sebelumnya. Ciri-cirinya untuk ila yang mengandung makna mubayyanah di sini adalah manakala ila ini terletak setelahnya lafaz yang mengandung makna kebencian atau juga mengandung makna cinta. Dalam hal ini berupa fiil ta'ajjub atau juga berupa isim tafdhil. Sekali lagi, untuk ilah yang bermakna mubayyanah ini memberikan pengertian bahwa kalimat isim yang terletak setelahnya ilah itu merupakan pelaku dari kalimat isim atau fiil yang terletak sebelumnya. Ciri-cirinya adalah manakala ilah itu terletak setelahnya lafaz yang mengandung makna kebencian atau rasa cinta, yang dalam hal ini berupa fiil ta'jub atau berupa isim tafdhil. Contohnya seperti lafaz Khalidun abghadu ilayya min Zaidin. Khalidun, adapun Khalid, abghadu ialah lebih dibenci, ilayya olehku, min Zaidin, daripada Zaid. Di sini kita lihat terdapat huruf jar ilah, di mana huruf jar di sini terletak setelah lafaz abghadu yang termasuk isim tafdhil, dan di sini mengandung makna kebencian. Maka pengertiannya bahwa kalimat isim yang terletak setelahnya ilah itu merupakan pelaku daripada lafaz yang terletak sebelumnya. Jadi
Khalid adalah orang yang paling dibenci olehku. Jadi aku di sini adalah merupakan pelaku dari kebencian yang ada. Jadi Khalid lebih aku benci daripada Zaid. Itu pengertiannya. Contoh yang lain seperti lafaz qala Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaihi. Qala berkata siapa Nabi Yusuf, Robbi wahai Tuhanku, as-sijnu adapun penjara, ahabbu ialah lebih dicintai ilayya olehku, mimma tad'unani, mimma daripada sesuatu, tad'u yang mengajak siapa mereka ni kepadaku, ilahi pada ma. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Kita perhatikan lafaz ahabbu ilayya. Lafaz ila di sini mengandung makna mubayyana, di mana dia itu terletak setelahnya kalimat yang mengandung makna kecintaan, yang dalam hal ini berupa isim tafdil. Pengertian yang ada di sini adalah kalimat isim yang terletak setelahnya ilah itu merupakan pelaku daripada kalimat yang terletak sebelum ilah. Jadi saya membenci atau saya lebih menyukai daripada saya harus memenuhi ajakan-ajakan mereka. Jadi siapa yang mencintai? Yang mencintai adalah diriku. Ini adalah makna yang ketiga. Kemudian ada kalanya pula ilah ini mengandung makna al-ikhtisas, yaitu mengandung makna mengkhususkan. Contohnya seperti lafaz al-amru ilaika. Al-amru adapun perkara itu, ilaika ialah khusus untukmu. Ilah di dalam susunan ini adalah ilah yang mengandung makna ikhtisos, yaitu mengkhususkan. Jadi perkara itu dikhususkan untuk dirimu. Kemudian yang kelima, ada kalanya ilah ini mengandung makna fi, yaitu mengandung makna dhorof. Di sini diberi makna pada atau di dalam. Contohnya seperti lafaz la yajma'annakum ila yaumi al-qiyamati la raiba fihi. La yajma'annakum, demi akan mengumpulkan sungguh siapa Allah kum kepada kalian, ila yaumil qiyamah pada hari kiamat, la raiba fihi, padahal tidak ada keraguan, fihi di dalamnya. Sungguh Allah akan mengumpulkan kalian di hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Kita perhatikan lafaz ila yaumil qiyamah. Dalam susunan ini, lafaz ila mengandung makna yang sama dengan huruf jar fi. Kemudian yang keenam, ada kalanya huruf jar ila itu hanyalah keberadaannya sebagai huruf tambahan saja. Namun di sini tetap memiliki fungsi sebagai takkid, yaitu menguatkan suatu pernyataan. Contohnya seperti lafaz u'ti kholidan afidatan linnasi tahwi ilaihim. U'ti memberi siapa saya? Kholidan kepada Khalid. Memberi apa? Afidatan kepada makanan. Linnasi untuk manusia. Tahwi yang membangkitkan selera atau yang menyenangkan. Apa itu afidah? Ilaihim pada mereka annas. Aku memberi Khalid berbagai hidangan untuk manusia yang menyenangkan mereka. Kita perhatikan lafaz ilaihim. Keberadaan huruf jar ilah di sini hanyalah sekedar tambahan saja. Jadi pada asalnya adalah tahwihim, tahwi yang menyenangkan. Apa itu afidah? Him kepada mereka. Namun di sini ditambah dengan ilah untuk memberikan penguatan bahwa makanan itu benar-benar membangkitkan selera kepada mereka.
Ini adalah beberapa makna dari huruf jar yang berupa ilah. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.